Pertanyaan pertama Allah yang jawab. Allah katakan fawailul lil musalli. Celakalah walaupun dia sholat. Waduh. Makanya kalau lagi jadi imam, antum baca Quran jangan sampai situ, nanti kabur semuanya. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Wah, kabur semuanya. Celaka kalian pada sholat. Waduh. Fawailul lil musallin. Celaka. Wail itu lembah di neraka jahanam. Lembah di neraka jahanam bagi orang yang sholat. Sholat yang kayak gimana dulu tapi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai. Para ahli tafsir Ibnu Katsir dan yang mengatakan, di antara kelalaiannya yuakhiruna sholata an waqtiha, lemes, malas, tidak punya etos sehingga dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Udah mepet baru sholat. Suka mengundur-mundur sholat. Makanya Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi afdal? Rasul, ya, ayu amal. Amal apa yang paling utama? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya atau di waktunya. Maka Bu, jangan sampai seperti orang munafik. Apa orang munafik? Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalaupun mereka melakukan salat, mereka lakukan dengan lemas jo. Dengan malas, tidak punya etos, tidak punya semangat. Padahal sholat itu Masya Allah barometer, Pak Bu, sholat barometer kesolehan dan kebaikan, dan sholat yang pertama kali akan yaitu dihisab di hari kiamat. Pak Bu, kalau mau ngecek orang itu bagus atau tidak, cek sholatnya. Ya. Antum mau calon menantu, calon suami, calon pegawai, cek dulu sholatnya. Kalau sholatnya acak kadut, kalau sholatnya subhanallah dia lalai, jangan pernah diharap dia menjadi orang baik. Dan sholat nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Maka tentunya ini terancam. Kalau itu menjadi kebiasaan, apalagi karena malas dan seterusnya, ya na'udzubillah. Yang tidak sholat terancam, yang sholat pun terancam kalau dia lalai. Salah satu lalainya yaitu mengakhirkan dari waktunya. Kemudian tentunya subhanallah, tidak asing bagi kita. Ya, saya ingin tanya Pak, kalau ada pengumuman, dengerin ya. Anda di kampung Anda ada pengumuman diumumkan. Hari ini semua masyarakat kumpul di rumah lurah dan pengumuman speakernya di rumah lurah. Itu masyarakat pada kumpulnya di RT. Rumah ada kira-kira. Lurahna marah tuh. Marah lah. Lu gimana sih? Gua yang manggil, pengumumannya di kelurahan, kok kumpulnya di RT? Cabut sembakonya sama RT, sama lurah. Maka demikianlah kurang lebih Pak. Hayya 'alas shalah di mana Pak? Diumumkan. Ibadah saking gagahnya, zakat gak diumumin, puasa gak diumumin. Sholat diteriakin tiap hari. Hayya 'alas shalah, mari pada sholat. Hayya 'alal falah, mari mencari kebahagiaan. Diumumkannya di mana? Di masjid. Diumumkannya di rumah lurah, kumpulnya di RT. Marah lurahnya. Ya, diumumkannya di masjid. Sholatnya di rumah. Pak Bu, rumah itu namanya bahasa Arabnya apa? Baitun. Tahu kan? Baitun is rumah. Apa baitun? Dari kalimat bata yabitu yang artinya tempat molor. Sementara tempat adzan disebut apa tadi? Tempat dikumandangkan adzan apa namanya? Masjid. Dari kalimat sajadah yasjudu. Tempat sujud. Maka ulah dibalik. Ya, di rumah sujud, di masjid molor. Ini jakas kembung. Masjid tempat molor, tempat tidur, ya, dan rumah tempat sholat. Makanya tidak.
Maka ma'asal masih. Wallahi, subhanallah, kesempurnaan seorang laki-laki dalam sholatnya tidak tegak tanpa sholat berjamaah. Dan yang sahih, hukum sholat berjamaah wajib ain. Dosa kalau tidak, walaupun sah sholatnya. Sah tapi dosa. Ya, sah tadi. Allah perintahkan, umumkan dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Pak Bu, coba dicek dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah. Di sana ada maaf, nanti saya cari ya. Saya takut salah. Di sana ada tata cara sholat jamaah ketika perang, sholat khauf. Sholat khauf, tuntunan sholat jamaah ketika perang, ketika genting. Kata para ulama, kalau ketika genting saja tetap berjamaah, apalagi ketika. Lalu jangan tanya hadis-hadis Nabi. Ya, seorang buta datang kepada Nabi, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Rasul, aku nih buta, nggak ada yang nuntun aku ke masjid. Sementara jalan Madinah terjal, bebatuan. Apakah ada rukhsah bagiku sholat di rumah? Lalu Nabi bertanya kepada Allah, atas sema'un nida, kamu dengar adzan enggak? Qala ajal, iya. Qala fa'ajib, datang. Aku tidak dapatkan untukmu keringanan selama kau dengar adzan. Waduh, kalau gitu tinggal sumpel aja tuh. Lah. Ya, bahkan Nabi pernah Pak Bu berniat, beliau memerintahkan yaitu sahabat untuk qomat dan sholat, dan beliau keliling bersama beberapa sahabat. Setelah mengumpulkan kayu bakar, Nabi katakan, aku akan bakar rumah-rumah yang di sana ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Tidak Nabi lanjutkan karena di situ ada anak wanita dan anak-anak kecil. Begitu marahnya Nabi SAW. Makanya di zaman Rasulullah Pak, kriteria itu muslim, mukmin atau munafik gampang. Kalau mau tahu si fulan munafik atau mukmin gampang. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa qad ra'aituna, kami sudah sepakat, wa may yatakhallafu anha, tidak ada yang menyelisih salat berjamaah illa munafiqun, kecuali dia adalah seorang munafik ma'lumun nifaq, yang nifaknya sangat nyata. Terakhir, Anda mau mencontoh siapa? Siapa tauladan kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tauladan kita Rasulullah. Rasul tidak pernah diceritakan sholat di rumah yang wajib, kecuali yang sunnah. Karena memang kata Nabi, sholatul rajuli fi baitihi. Sholat laki-laki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Ya, duha usahakan di rumah. Tahajud nggak usah ke masjid, Pak. Iya, tahajud di rumah. Ya, kalau bisa qobliyah ba'diyah pun Masya Allah usahakan, kecuali kalau nggak keburu-keburu qomat misalkan. Semua sholat sunnah itu sunnahnya di rumah, afdolnya di rumah. Tapi wajib tidak. Dan dikecualikan wanita, ibu-ibu Masya Allah. Ya, ibu-ibu dilarang nggak boleh. Tapi kata Nabi yang lebih baik rumahnya. Karena memang kepentingan mereka di rumah dan jihad mereka di rumah. Maka ma'asal muslimin Allah, ya, jelas ya bahwasanya jangan remehkan sholat berjamaah. Dan jangan remehkan juga melalaikan sholat, mengundur-undur dari waktunya. Nah.